Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nadif dengan NIM 2441103031114. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai isu yang sempat menjadi perhatian publik, yaitu penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk menutupi kekurangan biaya dalam kegiatan kunjungan luar negeri. Sekilas, tindakan tersebut mungkin terlihat sebagai bentuk pengorbanan dan kepedulian seorang pemimpin terhadap negara. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan penghematan belanja negara, penggunaan dana pribadi oleh Presiden Prabowo dapat dipandang sebagai langkah cepat untuk memastikan kegiatan kenegaraan tetap berjalan tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun, di sisi lain juga muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah penggunaan dana pribadi Presiden untuk kegiatan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance? Apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum administrasi negara? Bagaimana dampaknya terhadap akuntabilitas publik, transparansi, kepastian hukum, dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dibahas karena menyangkut hubungan antara kekuasaan, hukum, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, dalam video kali ini saya akan menganalisis isu penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo untuk kegiatan kenegaraan dari perspektif hukum administrasi negara atau HAN, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip good governance dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, kita akan masuk pada latar belakang permasalahan. Belakangan ini muncul pemberitaan bahwa terdapat penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo untuk menutupi kekurangan biaya dalam pelaksanaan kunjungan luar negeri. Isu tersebut kemudian menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak memuji tindakan tersebut karena dianggap menunjukkan jiwa pengabdian dan kesediaan Presiden untuk berkorban demi kepentingan negara. Namun, sebagian lainnya mempertanyakan apakah praktik seperti ini justru dapat menimbulkan persoalan dalam sistem administrasi negara. Dalam negara hukum modern, setiap aktivitas pemerintahan pada dasarnya harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk mengenai sumber pembiayaannya. Oleh karena itu, penggunaan dana pribadi pejabat negara untuk kegiatan resmi negara tidak dapat hanya dinilai dari niat baiknya saja, tetapi juga harus dilihat dari aspek hukum dan tata kelola pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan dengan asas legalitas. Asas legalitas berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pemerintah tidak boleh bertindak semata-mata berdasarkan kehendak pribadi, melainkan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini tercermin dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada aturan yang berlaku. Dalam konteks kegiatan kenegaraan, pembiayaan kegiatan Presiden pada umumnya telah diatur melalui mekanisme APBN yang disusun, dibahas, dan diawasi oleh lembaga negara yang berwenang. Apabila terdapat kekurangan anggaran, maka secara administratif seharusnya dicari solusi melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem pengelolaan keuangan negara, bukan dengan mengandalkan dana pribadi pejabat negara. Dari sudut pandang ini, penggunaan dana pribadi memang dapat menyelesaikan masalah secara praktis, tetapi berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek tata kelola pemerintahan. Dalam kasus ini, prinsip pertama yang perlu dianalisis adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Prinsip ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo, muncul pertanyaan penting, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dana tersebut? Jika dana pribadi digunakan untuk kegiatan resmi negara, maka perlu ada pencatatan yang jelas mengenai jumlah dana yang digunakan, tujuan penggunaannya, serta mekanisme pengawasannya. Tanpa sistem pertanggungjawaban yang jelas, publik akan kesulitan melakukan pengawasan. Lebih jauh lagi, penggunaan dana pribadi dalam kegiatan negara dapat menciptakan area abu-abu antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Akibatnya, prinsip akuntabilitas berpotensi melemah karena tidak seluruh proses berada dalam sistem pengawasan keuangan negara yang resmi. Yang kedua adalah prinsip transparansi. Transparansi mengharuskan pemerintah membuka informasi yang relevan kepada masyarakat agar publik mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan. Apabila Presiden menggunakan dana pribadi untuk kegiatan kenegaraan, maka informasi mengenai penggunaan dana tersebut harus disampaikan secara terbuka. Publik berhak mengetahui besaran dana yang digunakan, alasan penggunaan dana pribadi, pos anggaran yang mengalami kekurangan, serta mekanisme penggantian atau pencatatan dana tersebut. Jika informasi tersebut tidak disampaikan secara jelas, maka dapat menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan publik. Dalam era digital saat ini, transparansi menjadi semakin penting karena masyarakat memperoleh informasi dengan cepat melalui media sosial dan media massa. Disinilah pentingnya literasi media. Masyarakat tidak boleh langsung menerima atau menolak suatu informasi tanpa memahami konteks yang sebenarnya. Sebaliknya, masyarakat harus mampu menilai informasi berdasarkan data, sumber yang kredibel, dan kerangka hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu analisis berdasarkan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menghendaki adanya peraturan yang jelas mengenai tindakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau penafsiran yang berbeda-beda. Dalam sistem keuangan negara Indonesia, pengelolaan keuangan negara telah diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan tersebut pada dasarnya mengatur bagaimana penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan secara resmi melalui mekanisme yang dapat diawasi. Jika penggunaan dana pribadi pejabat negara menjadi praktik yang dianggap biasa, maka dapat muncul ketidakjelasan mengenai batas antara dana negara dan dana pribadi. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat prosedur yang secara rinci mengatur praktik tersebut. Di sisi lain, penggunaan dana presiden juga dapat dilihat dari perspektif kepentingan umum. Tujuan utama kunjungan luar negeri presiden adalah menjalani fungsi diplomasi, kerjasama internasional, investasi, perdagangan, dan hubungan antar negara, yang pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Apabila penggunaan dana pribadi dilakukan untuk memastikan kegiatan kenegaraan tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, maka dari sudut kepentingan umum tindakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga efektivitas pemerintahan. Namun demikian, kepentingan umum tidak boleh dilakukan untuk menjadi alasan untuk mengabadikan prinsip-prinsip administrasi negara lainnya. Kepentingan umum harus tetap dilaksanakan dalam kerangka hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari perspektif good governance, terdapat dua sisi yang perlu dilihat secara seimbang. Sisi positifnya yaitu penggunaan dana pribadi dapat menunjukkan, yang pertama, komitmen terhadap tugas negara, kemudian yang kedua, semangat pengabdian, yang ketiga, upaya efisiensi anggaran,
Kemudian yang terakhir, respon cepat terhadap kebutuhan pemerintahan. Namun, sisi negatifnya juga cukup serius, yaitu berpotensi melemahkan akuntabilitas publik, menimbulkan ketidakjelasan dalam pencatatan keuangan, yang kemudian menyulitkan pengawasan, membuka presiden yang kurang baik bagi pejabat negara di masa depan. Kemudian yang terakhir itu berpotensi mencampurkan kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Dalam negara demokratis, sistem pemerintahan yang baik tidak boleh bergantung pada kebaikan individu semata, melainkan harus bertumbuh pada sistem kuat, transparan, dan dapat diawasi. Karena itu, meskipun tindakan presiden mungkin didasari niat baik, pemerintahan tetap harus memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Fenomena ini juga menunjukkan pentingnya literasi media di tengah masyarakat. Banyak perdebatan di media sosial yang hanya fokus pada sosok presiden, baik memuji maupun mengkritik secara berlebihan. Padahal yang lebih penting adalah memahami isu ini secara objektif dari perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan. Literasi media mengajarkan bahwa masyarakat harus mampu membedakan antara opini, fakta, dan analisis hukum. Dengan demikian, publik tidak hanya menilai berdasarkan sentimen politik, tapi juga berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam negara demokratis. Ya, kemudian sebagai penutup, penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo untuk menutupi kekurangan biaya kegiatan kenegaraan dapat dipandang sebagai tindakan yang memiliki niat baik dan bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas negara. Namun, dari perspektif hukum administrasi negara, tindakan tersebut tetap harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance. Dari sisi kepentingan umum dan efisiensi, tindakan tersebut dapat memberikan manfaat. Akan tetapi dari akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum, terdapat jumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius. Dalam negara hukum, tata kelola pemerintahan tidak boleh hanya bergantung pada integritas individu, tetapi harus didasari pada sistem yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, apabila penggunaan dana pribadi untuk kegiatan kenegaraan memang dilakukan, maka harus ada mekanisme pelaporan, pencatatan, dan pengawasan yang jelas agar tidak menimbulkan masalah hukum maupun administrasi di kemudian hari. Pada akhirnya, yang harus dijaga bukan hanya efektivitas pemerintah, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan itu sendiri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.